Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Eko dan Pak Chandra menika, terima kasih sekali. Ini saya sudah diberi kesempatan untuk memberikan sedikit sharing ilmu begitu. Mungkin nanti juga bisa mendapatkan masukan dari teman-teman semua. Jadi saya di sini bukan sebagai sumber ilmu ya. Sekarang kan ilmu ada di mana-mana, tinggal menyentuh jari saja sudah. Jadi semua orang itu bisa. Jadi kita nanti bisa sharing bersama apa yang kemudian mungkin bisa kita lakukan dengan permakultur ini. Tadi sudah ngobrol bersama, ada beberapa yang ngendiko apa sih ini permakultur itu gitu ya. Jadi memang ini belum begitu familiar di Indonesia, dan di Jogja ini terus terang yang sudah melakukan permakultur secara 100% begitu baru satu, ada di Bumi Langit Institute di Mangunan, di dekat Piat Mangunan sana. Nanti boleh ini sekalian saya kenalkan apabila nanti memang ingin mengetahui seperti apa pelaksanaan permakultur yang sebenarnya. Perkenalkan, saya Rani Agustina Wulandari dari Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UGM. Jangan lupa kita mensyukuri ya, hari ini kita bisa bertemu. Mungkin kalau nggak ada acara ini kita nggak ketemu Pak. Dan dalam keadaan sehat walafiat, nah, ini juga termasuk permakultur gitu. Sebetulnya mengenalkan apa itu permakultur supaya kita paham dulu apa itu, dan siapa tahu nanti permakultur ini bisa kita praktekkan di wilayah ini. Kalau saya lihat dari lingkungannya kok sepertinya memungkinkan sekali untuk bisa diejawantahkan di sini begitu ya. Nah, kebetulan pencetusnya itu orang Australia ini ada Bill Mollison dan David Holmgren. Jadi bukan saya pencetusnya. Saya hanya meneruskan begitu di salah satu mata kuliah saya. Nah, apa itu permakultur atau permaculture? Jadi ada dua pengertian. Yang pertama permanent agriculture dan permanent culture. Nah, dua ini bisa digabungkan sih ya. Jadi nggak harus dipisahkan. Jadi kalau permanent agriculture adalah pengelolaan pertanian dan peternakan yang meningkatkan kualitas lahan, memberikan hasil dan pendapatan, dan tetap berkelanjutan untuk masa depan. Kemudian kalau yang permanent culture itu melestarikan, mendukung, dan bekerja sama dengan budaya dan lingkungan setempat, tumbuh bersama dalam waktu yang bersamaan. Nah, tapi dua hal ini nggak kemudian harus dipisah, bisa juga digabungkan. Karena namanya budaya dengan kehidupan sehari-hari, dengan pertanian, dengan peternakan, itu semua bisa kita ejawantahkan bersama gitu ya. Jadi tidak menjadi dua hal yang terpisah. Ini bisa kita gabungkan juga, meskipun kalau secara pengertian bisa dibagi menjadi dua hal ini ya. Ini ada gambar tapi tulisannya nggak begitu jelas, nggak perlu. Ini hanya sebagai gambaran permaculture etik dan desain begitu ya. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa permakultur itu merupakan konsep yang menjaga integritas harmonisasi antara alam dan manusia yang sifatnya itu permanen. Jadi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menghidupkan potensi pangan dan wisata. Nah, ini jadi istilahnya jangan sampai kemudian kita mengangkat wisata, pangannya terabaikan. Jadi kita membuat konsep yang terintegrasi antara pangan tapi juga dipakai untuk wisata gitu ya. Sekarang kan cukup banyak ya, seperti di sini juga kalau nggak salah juga untuk wisata ya, desa wisata gitu, nanti ada kolam ikannya, ada pertaniannya begitu. Nah, itu bisa menjadi harmonisasi antara satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menguntungkan, jadi tidak ada yang dirugikan gitu. Nah, ada etika dan prinsip dari permaculture. Sebetulnya tadi seperti yang disampaikan waktu kita diskusi tadi ya. Ya, ini ada spiritualitasnya juga ya. Yang pertama untuk etikanya di permaculture itu earth care.
Jadi peduli dengan bumi. Kemudian people care, peduli dengan manusia. Kemudian kita berbagi secara adil antara manusia dengan lingkungan. Nah, jadi tidak ada satu makhluk hidup pun yang dirugikan dari kegiatan kita, apapun itu. Nah, earth care dan people care serta fair share ini menjadi etika dari permaculture yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, pengejawantahannya dalam bentuk beberapa prinsipnya, ini kebetulan ada 12 nih. Ada observe and interact, ada catch and store energy, ada obtain a yield, dan sebagainya. Tapi kalau 12 ini kemudian harus saya jelaskan satu persatu, sepertinya kok terlalu panjang begitu ya. Jadi 12 ini banyak banget, masih pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, sehingga saya coba mencuplik beberapa hal yang kemudian bisa langsung kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya. Ini ada prinsip ke-6 ini ya. Ini J. Produce no waste. Tidak ada sampah yang kita buang. Jadi semuanya bisa kita manfaatkan. Salah satunya apa? Nah, ini mungkin di belakang ada ibu-ibu J. Kalau masak itu J. Misalnya ini ada loncang gitu ya. Bagian bawahnya kan dipotong J. Asal nggak terlalu bawah, nggak sampai ke mata tunas atau meristem tipnya, itu dia masih tetap bisa tumbuh. Meskipun produksinya ya nggak setinggi kalau kita beli di pasar begitu. Ini kan sebetulnya sampah ini misalnya, tapi ini agak kepanjangan juga sih. Jadi kalau agak mepet ke bawah ya itu ya biasanya. Kemudian ini biasanya kan dibuang ya bagian pangkal dari sawi misalnya gitu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menanam lagi. Ya meskipun tidak maksimal ya, tapi ini kan sebetulnya sampah. Tapi ternyata bisa kita manfaatkan untuk sebagai bahan tanam berikutnya. Kemudian ini wortel misalnya. Nah, itu. Nah, yang di sebelah kiri Mbak Billy tadi sempat disampaikan ya, ada Pak Nasih gitu ya. Beliau yang menemukan reaktor biokompos ember tumpuk ya. Nah, beliau kan juga memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga kita ya. Dari entah itu sisa makanan, entah itu buah. Kalau kita makan buah kan nggak mungkin kulitnya kita konsumsi ya. Pasti kita kupas ya, kecuali yang bisa. Yang tidak bisa kita konsumsi pasti kita buang. Nah, itu kemudian kita gunakan sebagai bahan dalam ember tumpuk tersebut. Nah, terus terang ini saya sudah praktekkan juga Pak. Pas masa pandemi itu, kebetulan anak saya diberi tugas oleh sekolahnya. Harus jualan. Di masa pandemi harus jualan dengan keuntungan 500.000. Lah orang yang dewasa aja belum tentu bisa toh Pak. Bingung itu mau jualan apa, makanannya. Waktu itu kan mereka semua mengurangi konsumsi ya, mengurangi nggak konsumtif ya. Mau jajan ya mikir-mikir gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu saya lihat sepertinya pertanian kok agak meningkat ini untuk tanaman terutama tanaman hias begitu ya. Kemudian saya tawari, Dek, gimana kalau jualan pupuk organik cair? Kemudian saya coba minta izin dengan Pak Nasih, Pak boleh nggak ini anak saya ada tugas untuk jualan masa pandemi pakai ember tumpuk. Oh nggak apa-apa, beliau sangat ini terbuka. Jadi namanya saya sebut ya Pak Nasih, kalau siapa tahu nanti menyaksikan gitu. Dan ternyata keuntungannya 2 kali lipat. Bisa sampai 1 juta lebih hanya dari ember tumpuk. Dengan sampah. Dengan kami memang ada modal ya, ini 60.000 ini, 2 ini ya. Kemudian yang untuk kemasannya kami menggunakan botol bekas air mineral, ya itu juga limbah juga. Kemudian paling tambah stiker harganya hanya berapa ribu itu kami tempel gitu. Dan ternyata malah melebihi dari apa yang dia. Ini saya cerita apa adanya dan ternyata animonya luar biasa. Tapi kebetulan waktu itu pandemi ya. Kalau sekarang mungkin sudah agak turun begitu. Nah kemudian yang di sebelah kanan
Ini kita bisa lihat, mungkin bisa dipraktekkan di sini ya. Saya lihat ada kandang begitu, kemudian ada pupuk kandang, ada apa namanya, biogas ya, untuk produksi biogas. Kemudian biogas ini bisa disalurkan ke rumah untuk bisa masak, kemudian bisa untuk listrik dan sebagainya. Sehingga kita nggak perlu beli gas setiap bulannya gitu. Cukup ini dari limbah kotoran ternak. Ya memang, tapi ini mungkin ada sedikit ini ya. Nah kan mau dipakai buat pupuk ya. Kita pupuk itu bisa pakai dari pupuk organik cair, atau kemudian ada kasgot atau apa dan sebagainya kan bisa. Jadi bisa saling melengkapi lah. Nah kemudian dari ini kalau kita lihat ini kan nggak ada yang terbuang ya. Jadi pupuk kandang yang dihasilkan ini akan menghasilkan gas yang kemudian kita bisa manfaatkan untuk mungkin listrik atau memasak. Ya, salah satunya kita tidak menebang pohon ya, kalau misalnya masih ada yang pakai kayu bakar gitu ya. Itu kan istilahnya menebang pohon gitu ya, sehingga apa lebih aman begitu. Juga tidak ada polusi kalau kita membakar pohon itu kan kalau ada asap itu juga menimbulkan polusi, bertentangan dengan permaculture. Kita tidak care of earth gitu ya. Nah ini juga, ini adalah limbahnya. Yang ini kan botol mineral, botol mineral, minuman mineral itu ya, yang kemudian kita bisa gunakan untuk bertanam sayuran. Yang di atas ini contohnya adalah palet untuk ngangkat barang forklift itu. Ya kalau dia sudah agak atau kurang begitu kuat lagi kan kemudian dibuang. Nah, daripada dibuang kita bisa buat untuk bertanam sayuran begitu. Kemudian juga ini misalnya hidroponik ya, menggunakan beberapa galon air mineral ya. Kemudian ini juga berwarna-warni kan malah seperti hiasan begitu. Padahal kita nggak cat misalnya gitu ya. Kemudian ini masih produce no waste. Maaf, ini saya tampilkan salah satu, saya bukan endorse ya, tapi ini kebetulan mereknya itu keluar gitu ya. Nah ini ada logo 55 tahun Dirgahayu Indonesiaku. Sekarang sudah 77. 78 ya, 78. Sehingga kalau dilihat dari tahunnya ini sudah berapa puluh tahun ya Pak Bu? Sudah 23 tahun. Ya. Dan kondisinya masih seperti ini. Tidak berubah sama sekali. Jadi hanya warnanya saja agak pudar begitu, tapi bentuk plastiknya itu masih bertahan seperti saat pertama kali dia diproduksi. Berarti apa? Tidak terjadi degradasi sama sekali. Dan ini masih menjadi PR kita bersama ya, bahwa plastik ini menjadi masalah yang sangat besar di Indonesia. Mbak pilih ini juga Bapak Ibu perso, ada paus yang kemudian di dalam perutnya itu berisi sampah plastik 5,9 kilo. Ya, dan ini terjadi di Indonesia. Ini kita jadi terkenal loh, karena ada pausnya. Tapi sayangnya kok terkenal karena sesuatu yang tidak baik gitu ya. Jadi ini bangkai terdampar di Wakatobi, Sulawesi Utara tanggal 18 November 2018. Panjangnya 9,5 meter, lebarnya 1,85 meter, perutnya berisi 5,9 kg sampah plastik. Karena memang paus ini kan tidak bisa memilih ya. Dia makan itu kan menyaring plankton ya. Jadi dia tidak bisa milih mana plastik, mana bukan gitu ya. Semua masuk ke dalam perutnya. Dan ternyata Indonesia ini nomor 2 negara terbesar penyumbang sampah plastik di laut. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengurangi? Yang pertama dimulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik, kampanye anti sedotan dan kantong plastik,
pengelolaan limbah plastik dan diubah menjadi sumber energi. Salah satunya sepertinya sudah bisa jadi solar ya kalau nggak salah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana supaya limbah plastik ini bisa dikurangi, go green, stop plastic usage. Hanya saja ada PR-nya ya. Pertanyaannya, terus kalau saya misalnya mau beli sayur yang berkuah gitu terus pakai apa gitu ya? Ada alternatifnya, kita bawa tempat. Misalnya, kemudian kalau misalnya kita belanja, kita bawa tas belanja. Nah, itu sepertinya beberapa waktu lalu sudah cukup booming ya, kalau belanja nggak bawa tas harus tambah bayar sekian begitu. Kayaknya cukup efektif, tapi habis itu ya nggak apa-apa lah, cuman bayar segitu gitu. Akhirnya balik lagi karena jadi terbiasa, wah lupa ya lupa terus, termasuk saya sendiri juga begitu. Jadi lebih baik kalau kita bisa kemudian membawa plastik atau tas belanja gitu, sehingga nggak tiap kali kita belanja kita nambah sampah plastik. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan salah satunya, tapi memang ini belum begitu familiar ya, itu ada EcoPlus. EcoPlus itu dari apa Bapak Ibu tahu? Dari singkong. Nah, ini yang saya gambar ini adalah tas belanja yang dari singkong. Nah, sebetulnya hari ini saya pengen bawa. Ternyata apa? Sudah hancur. Berarti itu membuktikan bahwa memang dia biodegradable. Dia memang bisa terdegradasi dengan sempurna. Tidak kemudian seperti tadi bungkus mie tadi yang kemudian sekian puluh tahun masih bertahan. Mau saya bawa gini malah nanti sampai mana-mana karena bentuknya sudah serbuk. Ya, ternyata rusak. Waktu saya tuh mau tak simpen biar tak pakai buat contoh kemana-mana ini loh, ini bukan plastik gitu. Ternyata nggak bisa. Nah, ini juga sudah diproduksi sedotan. Ya. Kemudian ini plastik-plastik kemasan yang ada tutupnya, itu juga dari EcoPlus. Ternyata sudah bisa, tapi memang ini masih sangat terbatas. Harapan kami itu bisa segera diproduksi massal, kemudian kita sudah lepas dari plastik gitu. Kita pakainya EcoPlus ini, sehingga tidak lagi kita akan ketemu masalah dengan plastik lagi gitu. Nah, ya ini masih PR ya. Jadi ini produsennya ini yang di tengah ini kebetulan mungkin masih mahal deh. Jadi sehingga belum bisa banyak digunakan oleh masyarakat begitu. Mbak Bile. Padahal kalau dari lingkungan luar biasa ya. Tadi kalau misalnya kita kembali ke sini, tadi di jalan dengan Pak Chandra tadi menyaksikan ada plastik yang utuh isinya sampah itu hanya terlindas ban mobil gitu, tapi yang lain kan masih ada di dalam gitu ya. Sebetulnya kan ini tidak membuang sampah ya, sampahnya tetap di dalam plastik itu masih utuh. Bahan organik pun tidak terurai itu karena di dalam plastik tidak bisa keluar begitu. Nah, ini sepertinya di Jogja lumayan banyak ya setelah ada kasus pembuangan sampah dan sebagainya kemarin, bingung gitu ya membuang sampahnya, sehingga di pinggir-pinggir jalan itu tumpukan plastik yang tertutup rapat, yang padahal di dalamnya itu isinya bahan organik yang sebetulnya bisa terurai. Tapi karena ditutup rapat, maka bahan organik itu juga tidak terurai, tetap ada di situ dan tidak bisa keluar. Nah, ini harapan kita mudah-mudahan bisa segera diproduksi massal dengan harga terjangkau, menggantikan plastik yang selama ini kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua ada catch and store energy. Kalau ini mungkin levelnya level besar ya, bendungan misalnya begitu. Tapi bisa juga kita misalnya menampung seperti kincir air gitu, mungkin bisa juga. Kebetulan gambarnya kelupaan nggak saya sampaikan di sini. Dia memanfaatkan yang namanya air untuk kemudian bisa menggerakkan turbin begitu. Ini bidangnya Pak Chandra dan Pak Eko ini. Kemudian bisa menghasilkan ini bisa menghasilkan listrik begitu ya.
Kemudian juga yang lain yang namanya catch and store energy itu adalah salah satunya menangkap sinar matahari dengan menggunakan panel surya begitu. Nah, di Indonesia ini belum masuk ini. Di level 8 dunia ini belum terhitung begitu. Karena pemanfaatannya masih sangat sedikit untuk penggunaan wind power. Tapi sepertinya di pantai selatan sudah cukup banyak ini. Saya lihat ada beberapa kincir angin yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Termasuk juga prinsip kelima, use and value renewable resources and services. Nah, kalau ini saya cerita saja, kebetulan di rumah saya cukup mempraktekkan permaculture beberapa prinsip begitu. Contohnya misalnya air cucian baju. Air cucian baju itu tidak kami buang. Kami tampung di gentong ya. Kemudian kami siramkan ke lahan. Meskipun itu ada sabunnya gitu tapi yang bukan yang sabun pekat gitu ya, istilahnya kita pakai bilasan. Nah, itu saya siramkan ke lahan sebelum saya menyapu gitu misalnya, supaya nggak beleduk gitu, kami siram dulu baru kemudian disapu. Kemudian untuk menyiram tanaman juga yang penting jangan yang kandungan sabunnya terlalu tinggi, nanti mati tanamannya. Nah, itu salah satu yang kami praktekkan. Pernah juga saya kebetulan KKN di Gunung Kidul, ya, itu menampung air hujan. Sepertinya tadi ada contohnya ya Pak. Ya, itu menampung air hujan. Jadi pada saat kemarau itu kebetulan saya KKN bulan Juni-Juli, itu air itu sudah levelnya hampir dasar. Air tampungan air hujan itu sampai dasar. Giliran mau ngambil air itu harus pelan-pelan gitu. Kenapa? Karena deg-degannya mau ikut itu. Kotorannya yang di bawah itu. Nah, sehingga harus pelan-pelan ngambilnya. Dan ternyata sebegitu susahnya mereka untuk mendapatkan air bersih. Sehingga kalau kita bisa panen air hujan, ini kan jadi use and value renewable resources. Nah, kemudian setelah itu ada desain. Nah, kadang memang perlu didesain ya. Mana yang kemudian tanaman-tanaman yang tahunan, kemudian di mana diletakkan hewan ternak, kemudian mana tanaman-tanaman yang sayuran begitu. Nah, dasar pemilihan lokasi itu adalah ini. Nah, jadi pembagian zonanya itu yang zona 0 itu adalah rumah dan berbagai macam kegiatan yang sangat intensif. Contohnya misalnya tanaman sayuran. Tanaman sayuran itu termasuk intensif ya. Karena kalau misalnya sehari saja nggak ditengok, ada ulat habis. Besok paginya sudah nggak ada daunnya. Contohnya, sehingga ada zona 0. Kemudian zona ke-1 itu area yang membutuhkan continual observation and frequent visits. Jadi masih harus sering ditengok, misalnya seperti kandang ternak gitu ya. Ini kan juga istilahnya masih perlu beberapa kali ditengok ya secara kontinu begitu. Kalau terlalu jauh kan nanti jadi jarang dilihat gitu ya. Kemudian yang kedua, less intensively managed areas. Jadi dia berkurang apa ya istilahnya. Frekuensi kita harus ya melihat dan memeliharanya. Contohnya misalnya tanaman-tanaman yang agak ya buah-buahan misalnya pisang dan sebagainya, ini letaknya di zona kedua atau ketiga begitu. Nah, kemudian tanaman tahunan seperti buah-buahan, ada mangga, rambutan, itu kan nggak perlu tiap hari ditengok. Nah, itu bisa diletakkan di zona ketiga. Kemudian zona keempat adalah wild food gathering. Jadi misalnya kalau masih dekat dengan hutan ya, itu diletakkannya di zona 4. Kemudian zona 5 itu yang memang kita nggak perlu ikut campur. Jadi hutan belantara misalnya. Nah, itu biasanya diletakkan di level yang paling jauh dari rumah kita. Nah, zonasi ini termasuk di prinsip yang ke-7. Jadi perlu didesain supaya pemeliharaannya bisa intensif gitu.
Kemudian ini juga masih, nah ini ada pengelompokannya zona 1, nggak harus bentuknya bulat seperti tadi ya, tergantung lahannya. Kalau lahannya hanya memanjang ya kita sesuaikan begitu. Tapi kalau kebetulan lahannya itu luas gitu ya bisa juga kita buat betul-betul seperti tadi gitu. Nah ini pembagiannya hampir sama, jadi mana tergantung mana tanaman-tanaman atau jenis ternak yang kemudian perlu pemeliharaan yang intensif. Ini juga sama, jadi istilahnya pengelompokan ya, tapi itu tidak apa ya, tidak jadi skema yang harus begitu, enggak, harus menyesuaikan saja dengan kondisi di lahan, misalnya kontur dan sebagainya itu kan juga menentukan, jadi masih bisa fleksibel begitu. Ini ada beberapa contoh permaculture di Indonesia dan di dunia begitu. Ini sengaja saya beri kupu-kupu. Kenapa? Karena udah lama ya saya nggak lihat kupu-kupu ini loh. Kangen saya. Jadi termasuk ini ya, sepertinya sudah terancam kelestariannya juga. Karena saya sudah jarang sekali di rumah saya itu bisa lihat kupu-kupu sesering saya waktu kecil dulu gitu ya. Iya, capung juga gitu. Wah ini besok jangan-jangan suatu saat ada generasi yang nggak tahu kupu-kupu seperti apa. Iya, bisa itu kan, karena sudah punah itu tadi, sehingga ternyata sesuatu yang dulu pernah kita lihat dengan mudah itu sekarang sudah susah gitu. Nah ini contohnya. Yang pertama ini kebetulan sekolah ya, sekolah alam di Dusun Magersari, Tulungagung. Memang bukan komunitas masyarakat, tapi di sekolah. Ya nggak apa-apa, tapi dia sudah menerapkan permaculture ya, di Tulungagung. Kemudian ini yang di sebelah kanan, ini yang digagas oleh Bill Mollison tadi. Ya, dia ada kawasan yang memang dia khususkan untuk dia kelola secara permaculture di Limestone, Australia. Kemudian yang lain ada permakultur di Gianyar, Bali. Itu juga ada. Kemudian Kulkul Farm di Badung, Bali juga. Dan yang terakhir ini yang saya sampaikan tadi di Bumi Langit Institut Yogyakarta. Lokasinya di Mangunan. Ya. Nah, ini contoh yang dilaksanakan di Kulkul Farm. Contohnya Kulkul Farm ini kebetulan ini yang melakukan orang bule ya. Kebetulan yang punya gagasan memang dari mereka ya. Ada hewan ternak untuk pupuk organik ya, baik pupuk kandang maupun urinnya. Kemudian kita bisa pertanian organik, sehat untuk dikonsumsi dan dijual itu lebih mahal. Kalau kita menjual labelnya adalah sayur organik. Kemudian limbahnya, limbah pertanian dan sebagainya bisa untuk pakan, bisa untuk kompos, bisa untuk POC. Nah, harapannya ini jadi circular farming gitu ya. Nah, dan selain itu di Kulkul Farm ini memproduksi dan mengajarkan obat herbal. Kemudian bangunannya juga dibuat dari bambu, menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya berbagai macam tadi misalnya membuat pupuk organik dan sebagainya itu. Kemudian juga bisa menyediakan benih hasil panen. Menyimpan dan menyediakan benih hasil panen. Ya. Nah, yang di Bumi Langit Institute mungkin Bapak Ibu belum pernah ya, meskipun dekat begitu, tapi saya ceritakan bahwa seperti ini ya. Ini lahannya, jadi seperti bukit gitu Pak. Bukit, kemudian dikelola, ini contoh biogasnya ini ya. Kemudian ini peternakannya. Di setiap level itu dia menyediakan embung. Dan embungnya itu dibuatnya tidak menggunakan ekskavator dan sebagainya. Menggunakan tangan. Semuanya. Di setiap level pasti ditemukan embung begini. Sehingga di setiap levelnya juga bisa ditanami. Karena kalau jauh kan susah ya. Kalau untuk air itu kan kebutuhan pokok ya. Baik di tanaman maupun di manusia gitu. Nah, di setiap levelnya ada embung gitu ya, atau kolam lah gitu. Nah ini adalah Pak Iskandar yang punya, kemudian ini adalah anaknya. Jadi
pendiri sekaligus generasi penerusnya itu sudah sejalan gitu, sudah sadar tentang kelestarian alam dan lingkungan. Nah, ini dari atas seperti ini, kemudian ada budidaya sayuran dan sebagainya, ada kolam ikan dan sebagainya. Ini biogasnya tadi. Kemudian alhamdulillah ini ada mahasiswa kami yang kemudian sempat berfoto bersama dengan Pak Is, meskipun setelah itu saya ditinggal pergi. Kebetulan beliau ada agenda sehingga tidak bisa mendampingi, tapi didampingi oleh putranya. Nah, kemudian kami keliling ke semua lokasi dan tanamannya di sana memang seperti hutan dalam tanda kutip. Tapi kalau ditanya ini tanaman apa, semuanya ada fungsinya. Semuanya. Entah yang kayak, mungkin kita lihat loh ini kayak gini, kayak rumput kok dipelihara loh ini itu bisa untuk obat ini misalnya gitu dan sebagainya. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.